Selamat malam Pak Made, selamat malam Widodo, selamat malam Bu Floren. Selamat malam semuanya. Ya, malam Pak Made utama Ya, ya. salam dari Bali. Malam. Salam kenal nih semuanya. Ya, ada Bu Floren, ada Pak Widodo, ada Kawindra. Salam kenal. Kenal Pak. Malam Pak, malam Pak Made ya. Ya. Oh, ini kayaknya yang hadir sedikit sekali ya kayaknya nih. Orangnya kurang. Bu Floren gimana ini Bu Floren? Sudah pada bosan ikut Zoom mungkin ya orang-orangnya. Coba diingatkan lagi di Setting grupnya aja. Pak. Sudah mulai gitu. Yang sudah mungkin register atau apa gitu. Yang sudah Bu Floren, siapa-siapa tuh Pak? Pak, Pak Kai coba dibaca siapa-siapa Pak yang udah hadir Pak. Ibu Bu Floren, selamat malam Bu Floren. Floren ada suaranya. Pak, semangat. Udah Pak Made siap ya? Pak, maaf Pak, pesertanya kayaknya kalau acaranya berbayar mungkin agak sedikit mana Nggak Pak, agak apa-apa. berani mungkin ya. Maaf. Ya, kita berbagi lah di sini. Kesempatan untuk kita berbagi. Kurang kuat ya suara saya. Namanya. Sudah kedengaran, Pak? Udah keras kedengaran. Ya, oke siap. Jelas, Pak. Jelas, Iya, Pak. iya. Bu Floren, mungkin sudah bisa dimulai ya, Pak. Kai bisa disampaikan dulu slide-nya biografinya Pak Made ya. Maaf. Oke. Wah, ini apa nih? Yang lain belum hadir Bu. Pak Daulat, Pak. Coba, Pak. Oh, Mohon Daulat. izin mematikan kamera, Pak, karena lagi di jalan, Pak. Oh iya, nggak apa-apa yang dimatikan kamera nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah. Yang penting ada suaranya bisa nikmati ya. Oke, Bu Astaria ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Boleh. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting bisa ikut. Ya, mungkin saya mulai ya, soalnya jamnya sudah memasuki jam. Silakan Pak, sambil jalan aja. Sambil jalan ya. Punyanya Pak Made yang mana, Pak Kai, Mas Kai? Nanti PowerPoint mungkin saya share dari sini aja. Boleh. Mohon Silakan. izinkan saya bisa share nanti. Oh, dari Pak Made langsung. Silakan Pak, kasih ini dulu introduction dulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat rekan-rekan semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Tujuan Zoom meeting kali ini itu sebenarnya masih sama dengan yang kemarin ya Bapak Ibu. Untuk menyamakan frekuensi, untuk kita menyatukan persepsi bagaimana caranya kita bisa sama-sama saling bahu-membahu, bagaimana kita menyamakan alur jalan kita untuk bisa ekspor, bisa memajukan vanili Indonesia dengan membawa bendera Indonesia biar lebih maju dan lebih baik lagi. Untuk yang saya pribadi, tidak bosan-bosannya saya akan mencoba untuk membuat Zoom meeting. Saya kenapa selalu membuat Zoom meeting itu berbayar? Harapan saya sebenarnya sederhana. Jadi biar yang ikut itu serius, karena dia sudah mengeluarkan biaya. Saya beberapa kali mengikuti Zoom meeting yang free, tidak berbayar. Itu beberapa rekan tuh suka asal aja masuk keluar itu sesukanya. Jadi kayak ada kesan tidak serius karena dia kan nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Saya akan tetap buat. Insya Allah 1 bulan minimal 1 kali atau 2 kali untuk
dengan kita tentang bagaimana caranya kita bisa berbisnis panili yang baik dan benar, serta rekan-rekan yang tergabung dalam grup WhatsApp yang saya pimpin, itu kita bisa kolaborasi, bisa saling mengisi. Demikian, sepotong dua kata yang bisa saya berikan. Minta maaf, ini Zoom-nya tidak formal ya, jadi dia agak non-formal, jadi lebih rileks gitu Pak Made kira-kira. Oke. Dan buat rekan-rekan yang lain, ya mungkin karena untuk menghemat waktu, mungkin waktu dan tempat untuk Made, saya persilakan Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Fikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, saya nggak tahu ini mungkin saya terlalu tua di sini ya dibandingkan dengan teman-teman ya. Nggak tahu mungkin Pak Fikram lebih tua dari saya atau enggak. Karena sekarang umur saya sudah 65 nih Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bukan muda lagi. Nah, semuanya di sini yang hadir kayaknya muda-muda semua dan senang. Dan tentunya prinsip dari pertemuan ini ya kita berbagi. Ya, berbagi, kita punya pengalaman belajar yang masing-masing mungkin sama atau mungkin berbeda. Nah, kalau ini kita bagi bersama, alangkah baiknya, terutama terkait dengan perpanilian Indonesia, gitu ya. Karena situasi perpanilian sepanjang historinya itu tidak flat, gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang tentunya bagi kita ya perlu kita diskusikan bagaimana kita menyikapi ke depan gitu untuk membangun satu katakanlah sistem perpanilian Indonesia yang mampu bersaing lah di pasaran internasional gitu. Nah itu sih mungkin ya yang perlu kita diskusikan bersama. Kita boleh saja nanti diskusinya agak melebar sedikit terkait dengan processing atau apa gitu loh. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyikapi dinamika perpanilian yang selama ini ya yang saya kebetulan mengikuti perpanilian ketika saya jadi mahasiswa. Ketika saya jadi mahasiswa itu semester berapa? 6 ya. Itu tahun 1983. Saya praktek kerja udah di perpanilian. Kebetulan pada waktu masa-masa itu perpanilian ya cukup menjanjikan cukup jaya lah gitu loh perpanilian Indonesia gitu loh. Nah kemudian saya juga melanjutkan untuk menulis skripsi atau membuat penelitian. Menulis skripsinya terkait dengan panili. Jadi mengamati bagaimana pengaruh suhu dan kelembaban selama conditioning terhadap bentuk panili kering olahan gitu. Nah kemudian saya selesai di universitas itu tahun 1984. 1985 saya mulai bekerja sebagai kepala unit processing panili, ya, salah satu perusahaan yang cukup besar pada waktu itu namanya PT Nusa Indah. Ya, zaman tahun 1985 itu produksi panili kita di Indonesia sangat tinggi ya. Saya ditantang oleh kepala perusahaan pada waktu itu hanya mampu mengolah 15 ton. Ya, 15 ton panili mentah. Akhirnya saya berhasil sekitar 115 ton ya panili mentah untuk mengolahnya gitu loh. Nah, kemudian saya melanjutkan pekerjaan saya di universitas gitu ya sebagai dosen tahun 1987. Kemudian penelitian S2 saya juga panili, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kebetulan di IPB selesai tahun 1991. Ya, penelitiannya itu bagaimana
kalau kita menyimpan panili basah, ya, panili segar eh, dalam jangka waktu relatif lama sebelum processing dilakukan. Karena pengalaman pada waktu kerja di Nusa Indah itu untuk mengolah 115 ton itu perlu rotasi pekerjaan yang cukup signifikan dan kita kewalahan karena barang mentah yang masuk itu tontonan, ya, tontonan dalam jangka waktu masa panen gitu, dan kita harus simpan di gudang mentumpuk-tumpuk gitu, bertumpuk-tumpuk, dan ketika kita simpan di dalam tumpukan itu terjadi proses pembusukan karena proses respirasi menghasilkan panas, panas menjadi hangat, proses pertumbuhan mikroorganisme menjadi cepat sekali di sana membusukkan panili. Itulah dasar bagaimana saya mencoba melakukan penelitian pada waktu S2 bagaimana menyimpan panili segar dengan suhu yang berbeda-beda gitu. Hasilnya cukup lumayan. Karena pada waktu zaman 1980-an itu, ya, waktu saya kerja di Nusa Indah itu, harga panili dalam waktu mingguan itu sudah berubah drastis. Nah, idenya kalau kita umpamanya bisa menyimpan dalam jangka waktu lama dalam bentuk segar, karena fasilitas pengolahan juga sangat terbatas, dan itulah menjadi dasar bagaimana menyimpan buah panili segar dalam jangka waktu relatif lama pada suhu relatif rendah. Jadi suhunya mungkin tidak di bawah 10 derajat Celcius karena relatif sensitif terhadap chilling injury waktu itu temuannya gitu. Tapi cukup signifikan untuk memperpanjang masa simpan untuk mengendalikan rotasi proses gitu. Nah, tahu nanti ke depan ini hasil perpanilian kita itu cukup tinggi dan Bapak dan Ibu mengolah panilinya dalam jumlah yang banyak dan fasilitas yang terbatas bagaimana mengatur rotasinya gitu. Nah, kemudian pada waktu selesai studi saya melanjutkan S3 di Australia. Sebenarnya S3 saya itu proposalnya panili gitu ya. Waktu join slash, excuse me. Waktu join selection, saya presentasi proposal saya panili. Dan salah satu selektornya waktu itu dari Australia, "Yuk, gimana penelitian di Australia nggak ada panili?" Saya sampaikan bahwa panili itu adalah objek dari penelitian saya, tapi intinya adalah bagaimana mengendalikan mikroorganisme pembusuk gitu ya selama periode pasca panen, dan bisa objeknya komoditi hortikultura. Waktu itu digantilah menjadi buah dan sayuran gitu. Lucu gitu. Nah, selesai saya tahun 2000 ya, tahun 1999 sebenarnya, tapi menunggu sampai betul-betul selesai itu tahun 2000, graduationnya tahun 2000 itu. Nah, dari tahun 2001 saya mulai aktivitas karena passion saya lebih senang berinteraksi di petani gitu kan. Akhirnya saya ada kerjasama project dengan Texas A&M University. Itu projectnya di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya di Indonesia bagian timur. Nah, di sanalah saya ada project pengembangan sistem panili di Alor. Jadi saya waktu itu ingat sekali daerah Apui, desa Apui itu daerah penghasil panili di Alor itu sulit sekali dimasuki oleh kendaraan. Jadi kita pakai hardtop harus masuk gitu loh. Nah, setelah proyek selesai itu jalannya dirubah gitu oleh Pak Bupati waktu itu, ingat saya. Nah, kemudian saya juga setelah Texas A&M University dengan GTZ
dengan program pengentasan kemiskinan di NTB NTT, itu ada Project Panili juga sebagai konsultannya untuk memberikan training itu di ND termasuk juga di Alor gitu loh. Nah, itu ceritanya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Panili, membantu salah satu perusahaan di Palembang untuk mensertifikasi organik petani Panili di Pagar Alam. Di Pagar Alam saya memfasilitasi membuat dokumennya, akhirnya berhasil mendapatkan sertifikat organik dari Control Union waktu itu tahun 2007 ya. Kemudian banyak aktivitas yang lainnya. Pada waktu 2019 saya diangkat sebagai pembina di Persatuan Panili, petani Panili seluruh Bali sebenarnya, tapi di aktenya itu Singaraja Bali gitu. Nah, saya berpikir membina tidak hanya ngomong-ngomong saja gitu loh, tidak hanya ngomong-ngomong saja, dan kita harus membangun satu sistem yang memungkinkan memfasilitasi petani untuk mampu belajar dan berkolaborasi dalam satu sistem itu untuk tujuannya ekspor gitu loh. Nah, akhirnya di BVSB itu saya juga fasilitasi untuk membangun processing house, karena bagaimanapun membangun satu sistem yang standardized untuk mengkreasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna di luar negeri itu harus dengan satu sistem. Kalau kita mau jangka panjang itu loh. Jadi membangun satu sistem di mana petani itu adalah sebagai kolaborator, bukan hanya objek transaksional gitu. Yang selama ini kan banyak terjadi sebagai objek transaksional. Nah, kebetulan juga saya di Universitas Udayana itu sebagai ketua namanya Udayana Community Development Program, itu dari tahun 2010 sampai sekarang itu. Nah, ini banyak yang kegiatan yang community development itu yang kami laksanakan gitu loh. Termasuk juga bagaimana membangun satu sistem value chain system, how to create the value dari pengguna kita di luar negeri, dan kemudian itu kita kreasi dalam satu sistem yang kolaboratif melibatkan petaninya. Itu di bawah semuanya, petaninya di bawah sebagai anggota PVVSB gitu loh. Sebentar ya, ini kebetulan cucu saya ribut. Saya mau ingetin dulu. Oke, nah itulah ceritanya ya Bapak dan Ibu. Mungkin pengalaman-pengalaman ini saya bagi how to create value in the value chain system. Saya tidak mau membangun satu sistem yang transaksional. Jadi transaksional petani selalu berada dalam kondisi powerless gitu loh. Jadi menjadi objek transaksional aja gitu. Tadi ada jadi bisnis yang social business dan ecological business gitu loh. Mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan selain nilai-nilai uang juga itu dari aspek ekonomi gitu loh. Nah, itu yang saya kembangkan. Oke. Itu pendahuluan dulu cukup panjang ya, biar kenal dulu gitu. Saya mohon izin untuk share Pak Fikram. Kalau ada pertanyaan sekalian aja interupsi nanti ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Bertanya Pak Made, izin Pak. Ya, sambil saya buka ininya ya. Ya, silakan. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, sudah saya tulis tadi Pak. Tapi coba saya baca dulu ya Pak, biar nggak lupa. Saya tertarik sama ini Pak,
ada 3 hal: penyimpanan vanili hijau, BBSV, sama petani di powerless, gitu loh, Pak. Nah ini Iya. sama ini kebetulan saya juga pembina petani ya Pak, tapi di wilayah Maluku. Mungkin tidak Iya. sebesar Made, tapi insya Allah juga sudah jalan. Nah Pak, ini saya belum sampai, saya pernah 500 kilo Pak. 1 ton saya belum coba. Tapi barangkali Bapak bisa berbagi cerita dan pengalaman bagaimana untuk penanganan vanili hijau Pak, penyimpanannya yang baik dan benar sebelum vanili bisa diproses semuanya Pak. Itu yang pertama Pak. Iya. Yang kedua itu BBSV ya, apa Iya. tuh? Persatuan Petani Vanili Singaraja Bali gitu sebenarnya gitu. Semakin Ada itu, saya diajak di sana oleh ini. Oke. Yang ketiga pertanyaan saya itu ini Pak, petani powerless Pak. Iya. Ya, di satu sisi sebenarnya saya juga prihatin karena begitu vanili waktu sebelum ditanam atau sebelum berbuah itu harganya selalu menggebu-gebu. Begitu musim panen itu terkadang terjadi penyimpangan di mana harga vanili yang harus dibeli dari petani itu kecenderungannya murah, padahal saya sendiri sudah wanti-wanti dan sudah berusaha, tapi kan sesuai kekuatan saya. Ya terakhir kemarin saya cuma mampu beli 1 ton Pak, 1 ton. Itu saya beli yang agak lebih baik daripada, maaf ya, para tengkulak atau rekan-rekan yang masuk di wilayah saya, sehingga dengan demikian saya berharap tan itu bisa, oh iya adanya Pak Fikram, adanya saya punya P4 Cash Walang Rempah Maluku Oh iya, itu bagus ada. ya mereka bisa lebih nah, mungkin Pak Made bisa jelaskan ya Pak buat saya ya untuk yang kayak pertanyaan tadi Pak, terutama penyimpanan vanili Ya, hijau sambil Pak. jalan mungkin akan saya jelaskan nanti ya Pak ya. Sambil jalan nanti ada bagian yang bagaimana satu sistem itu dibangun gitu ya. Demikian Pak. Dari pengalaman saya kebetulan. Ya, mungkin rekan-rekan yang lain juga mau bertanya, silakan ya. Makasih Pak Made. Ya, kebetulan saya ada project juga sekarang ini bersama Australian Center for International Agriculture Research, jadi ASIAR, ya, selama 5 tahun bagaimana membangun satu kapasitas bisnis kolaboratif mengintegrasikan sektor pertanian dengan pariwisata. Itu konsepnya sama dalam konteks bagaimana membangun agritourism food system gitu loh. Nah, nanti mungkin terkait dengan vanili itu seperti apa? Coba kita diskusikan bersama-sama kondisi sistem perpanilian nasional kita itu seperti apa dan bagaimana terjadi di Madagaskar gitu. Saya kira teman-teman mungkin sudah punya pengalaman juga di sini. Silakan sharing. Dan kalaupun umpamanya saya kurang tepat, kurang salah, ini aja, dikoreksi aja nanti gitu. Ini free gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya dari Universitas Udayana sudah tadi saya jelaskan. Oke, nah kalau kita lihat ya perpanilian di dunia ini sebenarnya ada beberapa negara besar yang menguasai perpanilian kita kan. Nah seperti pada peta ini ya, ada Madagaskar, ada Indonesia, ada Meksiko, ada Tahiti. Nah kemudian ada beberapa negara yang mungkin sekarang ini sudah cukup berkembang juga, tapi tetap 4 negara ini mungkin ada Uganda yang sekarang berkembang, tapi masih tetap di bawah produksi dari 4 negara ini gitu loh. Nah kebetulan juga semuanya ada di daerah tropika sebenarnya gitu, karena kecocokan vanili itu tumbuhnya di daerah tropis gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat spesies komersialnya, kalau dulu itu yang saya tahu itu ada Vanilla flanifolia, ada Vanilla tahitensis, kemudian ada Vanilla pohon panas. Tapi saya terakhir search literatur itu ada yang namanya Vanilla maya gitu ya.
Nah, kalau Flanifolia itu di Madagaskar, dia di branding namanya Bourbon Vanilla, termasuk juga daerah-daerah jajahan Prancis gitu, itu membranding namanya Bourbon Vanilla. Dan kita tidak punya branding untuk vanilla kita. Bourbon Vanilla ini menguasai perpanilian dunia gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat secara umum perpanilian secara global ya dunia itu, kalau kita lihat di sini Madagaskar itu adalah produksinya terbesar. Ini data yang saya ambil dari trade.com yang asalnya dari FAO ya. Nah, di sini data sampai 2020 kalau tidak salah ini ya. Nah, Indonesia masih ranking kedua ya 2020, karena data-data yang terakhir ini sulit sekali saya dapatkan gitu. Bahkan kalau di Indonesia data Panili ya sulit banget gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ada di sini Meksiko, kemudian Papua New Guinea yang sekarang berkembang gitu ya. Cukup signifikan juga. Tapi dibandingkan dengan Indonesia dengan Madagaskar itu masih jauh di bawah gitu. Nah, ini gambarannya bagaimana nilai perdagangan perpanilian masih dikuasai oleh Madagaskar. Nah, ini gambar yang menarik ini ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat histori dari perpanilian, nah harga panili itu ya cukup fluktuatif gitu loh. Saya ingat waktu saya ada project bersama Texas A&M University di Alor gitu. 2004 itu harga panili melonjak gitu. Saya kebetulan waktu itu sangat dekat dengan Asosiasi Eksportir Panili, waktu itu masih ada ya. Ada dari Jasulawangi yang hadir, Ibu Febriani kita undang juga kaitannya dengan proyek. Ada dari PT Nusa Indah waktu itu masih ini ya, ada Pak Paulus Fajar. Kemudian yang lainnya lagi kami undang. Kebetulan pada saat itu kami mengundang Burn Abbott itu dari Givaudan Flavoring Company gitu ya. Jadi datang ini kita berdiskusi bagaimana kita sama-sama mengembangkan Panili Alor, karena proyek Texas A&M University itu waktu itu di Alor. Nah, setelah tahun 2004 ini anjloklah harga Panili gitu loh. Anjlok, dan bahkan Panili itu dipotong gitu loh, ditebas gitu loh. Sehingga sempat stagnan, produksi menghilang gitu. Nah, muncul kembali itu pada waktu tahun 2000, kalau tidak salah 2016 ya. Pada saat Madagaskar mengalami musibah bencana alam, itu ada typhoon ya, siklon. Itu siklon ini sebenarnya secara periodik datang di Madagaskar, itu menjadi kendala dari produksi perpanilian di Madagaskar. Ketika terjadi siklon, anjlok produksi, mulailah harga meningkat lagi. Nah, 2016 ini meningkat, ada penanaman baru gitu loh. Right, sampai masuk tahun 2019 masuk pandemi, itu cukup signifikan produksinya kan. Nah, pada tahun sekarang ini mulai anjlok lagi gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya penurunan harga gitu? Ya tentunya kaitannya dengan demand and supply gitu ya. Nanti coba kita lihat lebih lanjut. Nah, ini Madagaskar ya. Dia sebagai produsen panili terbesar di dunia, hampir 50%. Dia sampai 60% itu supply. Nah, di Madagaskar itu ada keterlibatan dari pemerintah ya dalam upaya menstabilkan dari fluktuasi harga pasar. Itu pemerintah melakukan pengendalian harga, di mana harga minimum ekspor panili alami itu ditetapkan sebesar 250 US dollar per kg ya.
itu sejak tahun 2020 setelah ditetapkan eh, apa namanya menjadi 350 US dollar, itu ditetapkan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, dengan tingkat harga yang tidak sesuai dengan biaya bahan baku dan permintaan pasar pada waktu itu, banyak eksportir terpaksa menghindari aturan-aturan ini, gitu. Kemudian tahun 2021-2022 produksi diperkirakan mencapai 3.000 metrik ton, ya, yang meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Dan peraturan pemerintah dan penegakan pengendalian harga yang ketat menyebabkan ekspor turun tajam, selain permintaan dunia yang melambat secara signifikan, gitu. Ya, kemudian produksi dalam jumlah besar menambah kelebihan pasokan di Madagaskar, sehingga sisa pasokan tahun 2022 itu ada 1.000 sampai 1.500 ton. Nah, ditambah lagi produksi baru tahun 2023 sebanyak 2.000 ton, menyebabkan stok cukup besar, yaitu 3.000 sampai 3.500 ton. Nah, ini saya coba search di berita-berita yang ada, gitu ya. Nah, mengingat stok yang masih relatif tinggi yang ada di Amerika Serikat, Eropa, dan wilayah yang lainnya, jelas bahwa pasar sudah mengalami kelebihan pasokan. Nah, setelah beberapa tahun diberlakukannya harga ekspor minimum tadi 250 US dollar yang berada di atas harga pasar dan jauh dari harga pokok di lapangan, gitu, pemerintah akhirnya merevisi kebijakannya dengan membatalkan harga dasar ini, gitu. Mulailah turun harganya, gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan penurunan harga internasional sangat tinggi karena stok yang begitu banyak keluar, gitu loh. Nah, itu kira-kira Bapak dan Ibu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada pengalaman membaca-baca berita dan sebagainya, bisa di-sharing di sini, sehingga harga mentah di petani sama dengan kejadiannya di Indonesia juga menurun tajam, ya, seperti digambarkan di bawah ini, gitu. Nah, kemudian di sisi lain, adanya kondisi sekarang di mana para pelaku spekulan oportunis ini aktif di pasar, meskipun mereka sebenarnya tidak memiliki saham dan tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah mengenai harga minimum pasar. Jadi banyak spekulan-spekulan muncul memanfaatkan situasi dengan adanya harga rendah, gitu loh. Nah, tanpa pengetahuan atau sejarah dalam bisnis ini, kemudian mencoba mengambil posisi jangka pendek, ya, pada perpanilian ini, memberikan penawaran dengan harga sangat rendah yang berkontribusi terhadap jatuhnya pasar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya bagi para petani, gitu. Nah, itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya kira di Indonesia kondisinya sama. Jadi mempunyai situasi yang sama dengan Madagaskar, namun perdagangan lebih bebas tanpa ada pengaturan dari pemerintah. Jadi mau transaksi dengan harga murah, mau dengan kualitas yang jelek pun itu bisa dilakukan. Berbeda dengan di Madagaskar, gitu. Karena seperti umpamanya peraturan dipatok harga minimum itu 250 dolar, kita bayangkan aja kualitasnya tentunya cukup baik, gitu kan, dalam situasi pasar persaingannya yang begitu ketat di luar negeri. Nah, ini yang saya katakan tadi dapat mengulangi sejarah yang terjadi di tahun 2003-2004, menyebabkan produksi vanili anjlok dan baru meningkat setelah adanya kenaikan harga di tahun 2016-2017 karena tadi terjadinya bencana alam. Nah, ini yang memicu penanaman vanili yang lebih intensif. Saya ingat sekali waktu itu teman-teman representasi dari Jipodan di Jakarta mengajak saya untuk melihat vanili, gitu. Kalau nggak salah tahun 2016 pada saat harga mahal itu bisa sampai 500 dolar ditawarkan, 500 sampai 600 dolar per kg, gitu loh. Nah, dengan adanya
penanaman vanili yang begitu signifikan. Nah, ini kelebihan stok termasuk juga di Indonesia menurunkan harga. Nah, musim panen memberikan gambaran harga yang sangat rendah dengan stok banyak termasuk stok carryover dari tahun 2000 kalau sekarang musim panen sekarang ini itu stok carryover di tahun 2023 itu masih cukup banyak dan Ibu sekalian. Walaupun data tidak ada, tapi kita amati jumlah ekspor vanili Indonesia itu keluar negeri masih sangat sedikit gitu loh. Nah, ini asumsi saya stok di lapangan itu masih tinggi gitu loh. Ya kalau stoknya ada di eksportir, pengendalian mutunya masih bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau stoknya ada di petani gitu, karena seperti tahun sekarang ini saya khawatirkan ya Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2024 ini banyak petani vanili tidak terjual. Dan bahkan kalaupun itu terjual, itu dipilih yang kualitas bagus saja gitu. Ya, karena transaksional gitu kan. Dipilih yang bagus saja gitu loh. Bagi yang sisanya itu sulit sekali dijual. Saya berapa kali ditelepon untuk membantu untuk menerima vanili, saya bilang karena di dalam sistem kami tidak mungkin keluar dari sistem gitu, karena semua petani harus terregister gitu. Itu saya bilang oke, kalau tahun depan Anda terregister di sistem kami, ya mungkin kita akan pertimbangkan gitu loh. Silakan register untuk tahun depan gitu loh. Nah, artinya stok kalau di petani itu dikeringkan, Bapak dan Ibu membayangkan hasil keringnya itu seperti apa gitu loh. Dan ini lebih lagi disimpan. Itu saya udah membayangkan itu bulukan gitu ya, jamuran itu, apalagi tidak mempunyai skill bagaimana processing, bagaimana mengendalikan jamur itu sendiri. Nah, kemudian tidak adanya kebijakan dari pemerintah menambah kompleksnya permasalahan perpanilian di Indonesia. Bebas menentukan harga dengan mutu tidak terkendali. Bagaimana dengan dampaknya terhadap petani itu? Saya sih membayangkan karena mission saya itu adalah community development gitu loh. Jadi saya membayangkan bagaimana dampaknya kepada petani karena ketergantungan ekonomi. Mungkin ketergantungan ekonomi dari vanili ini tinggi gitu loh. Hal ini memerlukan kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif dalam jangka panjang, serta komitmen pengadaan yang etis dari para pemain utama yang tersertifikasi. Nah, ini yang ke depan perlu kita pertimbangkan bagaimana membangun satu sistem pervanilian. Karena sekarang ini kan semua orang bebas berbelanja gitu loh. Berbelanja, kemudian apakah dia sudah certified sebagai prosesor, dan juga sebagai eksportir gitu loh. Nah, terutama di dalam pengendalian katakanlah mutu gitu loh. Apakah processing house-nya sudah certified enggak? Sudah terregistrasi enggak? Kalau sekarang pun ekspor ke Cina untuk manggis atau buah-buahan tertentu, packing house itu harus tersertifikasi loh, terregistrasi, dan produksi harus melaksanakan good agriculture practices. Itu protokol yang harus dipenuhi, itu obligatory gitu loh, mandatory yang harus dipenuhi dari pemerintah melalui karantina di Cina gitu loh. Nah, kalau vanili kita tidak mempunyai sistem yang tough untuk bisa menjadi produsen vanili yang berdaya saing gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk perdagangan. Kebetulan tahun lalu saya ikut webinar dengan Badan Pangan Nasional, karena kebetulan Badan Pangan Nasional itu ikut memberikan kontribusi masukan kepada kodeks untuk membuat standar vanili tersendiri oleh kodeks, jadi standar internasionalnya gitu loh. Jadi Badan Pangan ikut serta, Indonesia ikut serta memberikan kontribusi di sana, karena
sebagai penghasil vanili terbesar. Dan kebetulan juga sampel yang diambil di Bali itu di processing house saya gitu loh. Nah, coba kita lihat di sini, vanili tidak terlalu banyak ini dari laporan dari Badan Pangan Nasional. Ini mungkin data-data yang diambil dari karantina karena ekspor itu memerlukan sanitary phytosanitary certificate gitu loh. Jadi itu yang mengharuskan seorang eksportir itu harus mendapatkan sertifikat tersebut, sehingga datanya ada di karantina gitu loh. Nah, ini kita lihat 2019 hanya 113 ton, kemudian 157 ton. Tapi value-nya cukup tinggi gitu loh. Ya. Nah, ini kita bisa bandingkan beberapa spices di sini, lada yang menepati volume dan value yang tinggi gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan syarat mutu vanili kita? Kita masih menggunakan syarat mutu vanili SNI kita tahun 2002 ya. Tahun 2000 ini kan sudah cukup lama, sedangkan kodeks sendiri sekarang sudah melalui proses pembaharuan. Mungkin setelah kodeks menentukan nantinya. Kalau ISO itu sudah ada tahun, kalau tidak lah ISO itu tahun 2015 ya, standar mutu vanili. Kalau kodeks ini masih dalam proses, karena tahun lalu itu proses untuk apa istilahnya itu saya lupa. Jadi setiap yang berkepentingan itu diminta untuk memberikan masukan gitu loh. Nah ini Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar kan, sudah sering menguji vanili di BPSMB ya, untuk keperluan ekspor ya, ini standar perdagangan gitu. Oke. Nah kalau kita lihat bandingkan dengan Madagaskar, grading sistemnya seperti apa ya, di sini ada gourmet, ada short, ada European Red, kemudian American Red, dan seterusnya. Ini kadar vanilinnya pun yang red, gitu, apa nih, yang gourmet, itu relatif kecil minimum standarnya kan, dibandingkan kalau di Indonesia, kalau kita kualitas 1A itu, kalau tidak salah, saya balik dulu di sini, kualitas 1A untuk kadar vanilin kita itu minimum 2,25%. Saya nggak tahu apakah metode pengukurannya berbeda, karena ada dua metode pengukuran vanilin, ada menggunakan UV spektrofotometer yang sudah lama digunakan, Indonesia masih menggunakan UV spektrofotometer, kemudian ada yang menggunakan HPLC gitu ya. Nah, yang umum itu dilakukan adalah menggunakan spektrofotometer ya. Oke. Nah, ini kebetulan saya diminta mengetes vanili saya ya. Vanili dikirim ke 3 lab, ada 2 lab independen di UK dan US, ada in-house lab gitu loh. Dan memang ada persyaratan umum ya tentang quality vanili ya, tapi ada persyaratan yang specific requirement-nya dari mitra kita sendiri. Yang umum mungkin ya, kalau kita lihat di sini seperti umpamanya pesticide. Ini dikategorikan sebagai free pesticide ketika ya dia di bawah apa nih, di bawah maksimum level yang diizinkan gitu loh. Nah kemudian ada juga di sini pre-pesticide, kemudian heavy metal. Jadi logam berat juga harus diuji di sini. Nah kemudian mutu intrinsik terkait dengan moisture content, kemudian vanilin. Kita itu dibandingkan dengan Madagaskar loh Bapak dan Ibu sekalian. Nah kalau kita lihat di sini ya, vanilin kontennya kita baik itu adalah weight for weight, ini apa nih, ekstrak maupun dia dalam bentuk dry beans,
vanili yang saya kirim itu lebih tinggi dia punya vanillin konten dengan Madagaskar gitu loh. Termasuk juga di sini disebut relative qualification. Oke. Nah, ini vanilinnya. Kalau Madagaskar sebagai pembanding di sini dia hanya 19 dan di sini ada tinggi. Cuman metode apa yang digunakan? Kalau tidak salah di sini menggunakan metode HPLC ya. Ini sudah jelas di sini gitu. Nah, kemudian yang menariknya di sini adalah microtest Bapak dan Ibu sekalian. Ada 9 kalau tidak salah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 microorganism, termasuk human pathogenic microorganism. Di sini ada Bacillus cereus, kemudian ada Clostridium perfringens, kemudian ada Salmonella, ada Listeria. Ini pathogenic microorganism. Selain itu juga dites itu adalah total aerobic koloni, jadi plate count-nya diukur, kemudian coliformnya juga diukur, kemudian E. coli ini penyebab penyakit manusia, yeast juga diukur gitu loh. Nah, ini loh yang spesifik. Saya katakan, yuk kok sampai jauh sekali mengukur mikroorganisme. Yuk, pokoknya jangan tanya itu, karena kita membangun satu sistem, kita ingin berdaya saing, ya, berdaya saing dengan vanili lainnya di dunia gitu dia, termasuk dengan vanili Madagaskar. Nah, ini pembelajaran yang bagus sekali bagi saya ya. Karena apa? Waktu selesai proses, saya belum memenuhi. Yang belum saya penuhi itu adalah 2, yaitu total plate count-nya dengan yeast-nya. Itu masih di atas standar minimumnya gitu loh. Padahal saya sudah ketat sekali di processing house itu bagaimana menerapkan sanitasi, kemudian personal hygiene dan sebagainya gitu. Bahkan kita punya toilet itu harus dibersihkan setiap saat dan semuanya standarized gitu. Nah, ini yang menjadi tanya-tanya terus gitu loh. Wah, sulit sekali. Sampai 2 kali belum lolos gitu. Dan ketiga kali dengan lab yang independen gitu dites gitu, termasuk in-house-nya. Kami juga tes di sini di Prodia gitu. Nah, yang ketiganya baru lolos. Kenapa? Karena kami ada proses kolaborasi di sini. Karena masalah yang ada pada suatu titik di value chain system itu adalah masalah bersama gitu. Sehingga dari partner kami di luar negeri itu datang juga di sini mencari bagaimana solusinya, kemudian bagaimana treatmentnya dan sebagainya. Akhirnya kita dapatkan satu protokol untuk menghindari ini gitu loh. Oke. Nah, ini yang standar kodeksnya waktu tahun 2023 itu apa namanya dari Badan Pangan Nasional itu bertemu. Ya, kita Zoom bersama-sama memberikan masukan selain juga face to face gitu langsung ya. Nah, ini hasilnya. Jadi dari Badan Pangan Nasional itu mengambil sampel dari beberapa eksportir ya. Eksportir ya, kebetulan yang diambil dari Bali itu dari vanili saya ya. Karena tidak ada lain lagi ya di sini, karena teman-teman tim dari Badan Pangan Nasional dan BRIN itu datang ke processing house saya gitu loh. Nah, kita lihat di sini dari Sumatera Utara, NTB, NTT. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat dari vanillin kontennya yang diukur dengan menggunakan spektrofotometer. Ini dari Sumatera Utara diukur dapat 4,36. Wih, tinggi. Nah, yang vanili kami itu 4,75 untuk grade A-nya, grade B-nya hasil tesnya 4,2 sekian ya. Kemudian grade C-nya 2,52 gitu. Nah, ini dari vanili kami. Kalau cut broken cut ini emang kecil dia 1,33. Nah, ini bervariasi sekali. Kita punya kadar vanillin. Kalau kita melihat ukuran
bagaimana flavor dari vanila itu berkembang, itu yang diukur itu adalah kadar vanilinnya. Walaupun sebenarnya di dalam vanilin itu kan lebih dari 100 komponen aroma gitu. Salah satu konsentrasi yang tertinggi itu yang udah diukur itu adalah vanilinnya, yang merupakan senyawa volatile gitu ya, aromatik gitu. Sehingga itu yang membedakan dengan vanilin sintetis ya. Kalau vanilin sintetis itu hanya satu single compound ya, itu dari vanilin aja. Dan vanili alami itu ratusan, Pak. Nah, itu yang membentuk satu aroma yang spesifik, natural gitu dari vanili alami gitu. Nah, seperti ini artinya kita masih mempunyai variasi mutu yang cukup tinggi. Nah, ini saya salin dalam bentuk histogram seperti ini. Nah, sumut ada yang kelas A itu lumayan 4 sekian. Ini kalau Bali yang dari vanili saya itu kelas A, kelas B itu cukup tinggi, dan kelas C atau grade C juga lumayan cukup tinggi di sini. Kalau NTT grade A-nya masih dapat dihitung 3, sekian oleh Badan Pangan Nasional. Nah, yang menarik di sini ada satu grade ya dari Jatim itu bisa mendapatkan sampai 5% lebih gitu ya. Berat per berat ini ya. Nah, ini menarik sekali. Tapi menarik juga di sini bahwa ada ketimpangan kadar vanilin yang tinggi. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin memajukan pervanilian nasional kita berdaya saing, kita harus kolaborasi. Kita harus berbagi di sini bagaimana memproses sesuatu itu dengan baik sehingga kita mempunyai daya saing yang tinggi gitu loh. Dan kita tidak perlu secara internal di Indonesia itu untuk bersaing gitu loh. Nah, ini yang masih terjadi sekarang ini gitu loh. Oke. Nah, perlu juga dipertimbangkan sekarang ini ya, dengan kondisi harga yang murah, ternyata ada pertimbangan-pertimbangan ekstrinsik ya, nilai-nilai ekstrinsik yang sekarang ini berkembang. Ya, seperti kita ketahui, umpamanya Forestry Alliance Certificate untuk Uni Eropa itu diperlukan gitu kan. Kemudian berkembang juga sekarang ada Fair Trade, ada Organic Certificate, Eco-Labeling, Social Inclusiveness, dan intinya adalah menggambarkan bagaimana satu sistem itu adalah sustainable. Ya, memperhatikan berbagai banyak nilai-nilai ekstrinsik gitu yang harus diintegrasikan dalam sistem kita. Jadi untuk bisa berdaya saing bukan hanya nilai intrinsik kualitas seperti kadar vanilin, kadar abu tapi ada nilai-nilai ekstrinsik yang lain yang perlu kita pertimbangkan nanti ketika kita membangun sistem pervanilian Indonesia untuk kita integrasikan dalam sistem untuk kita bisa bersaing. Karena perhatian dunia sekarang terhadap sustainable development itu sangat tinggi gitu loh. Nah, bagaimana membangun sistem vanili nasional ke depan? Nah, ini yang sebenarnya saya ingin diskusi lebih banyak. Jadi, karena saya lebih concernnya membangun satu sistem gitu loh. Bukan membangun individual kita itu penting. Tapi kalau kita tidak membangun satu sistem, ya tetap aja pervanilian kita dianggap vanili dengan mutu rendah gitu. Nah, ketika kita membangun sistem bersama-sama, itu branding Indonesian Vanilla gitu, itu menjadi pesaing bourbon vanilla gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, saya sih mengasosiasikan, karena sekarang saya ini kan membangun food system untuk mengkolaborasikan sektor pertanian dengan sektor pariwisata. Nah, kalau kita membangun food system, supply chain-nya itu ada di tengah-tengah ini ya. Katakanlah vanili ini ya, food chain untuk vanilla ya. Ini kita mempunyai produksi, kemudian ada di sini distribusi, transportasi, ada processing, kemudian di sini ada pengguna gitu loh. Nah, ini bisa bekerja dengan baik, harus memperhatikan faktor-faktor
yang lainnya. Katakanlah di sektor konsumen kita, pengguna kita, itu terkait dengan kesehatan. Apakah produk kita yang kita hasilkan itu memenuhi standar-standar kesehatan? Nah, apakah dia membangun satu sistem manajemen keamanan pangannya gitu loh. Nah, karena health itu menjadi penting perhatian, mempengaruhi bagaimana proses value chain di sini gitu loh. Environment gitu juga mempengaruhi. Perhatian masyarakat sekarang menjadi tinggi sebagai konsumen gitu. Terutama konsumen tentunya yang mempunyai pengetahuan cukup tinggi gitu loh. Yang selalu berinteraksi dengan berita-berita umpamanya terkait dengan lingkungan. Ini menjadi penentu sistem kita. Belum lagi kalau kita dikaitkan dengan society dan ekonomi, terutama ketika aktor yang terlibat di sini, terutama petaninya gitu ya, petaninya dari aspek ekonomi dan sosial itu tidak mendapatkan perhatian gitu. Sistem ini tidak jalan gitu, food system atau vanilla system kita tidak akan jalan. Terlebih lagi diperlukan political will di sini, ya. Jadi bagaimana pemerintah itu juga harus memberikan peran di sini, memperhatikan gitu. Yang selama ini mungkin perhatian pemerintah belum begitu banyak. Jadi kita dibiarkan cerai-berai dengan kondisi perpanilian yang sekarang anjlok gitu harganya, dan kita rasakan bagaimana dampaknya terhadap petani. Nah, sejauh mana perhatian pemerintah kan gitu. Nah, membangun satu food system ini tidaklah mudah gitu ya. Saya sih membayangkan food system kita amburadul sekali. Katakanlah local food system di setiap provinsi. Kalau kita berbicara food system ya, Bali mempunyai food system akan berbeda karena konsumennya itu ada turis, kemudian ada local people, kemudian ada domestic tourist juga datang di sana ini kan. Nah, ini food systemnya selama ini sudah bekerja atau tidak? Saya berani mengatakan belum bekerja dengan baik gitu loh. Karena apa? Walaupun glamour tourist itu sudah begitu glamour dolar gitu ya. Tapi petani kita kok tidak merasakan secara signifikan manfaat dari tourism itu sendiri gitu loh. Apa artinya? Sistem kita terutama di food chain ini tidak bekerja dengan baik dan keterlibatan pemerintah masih perlu diperlukan secara signifikan di sini gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan di NTT, di Papua, food system kita seperti apa gitu loh. Nah, terus kita berbicara tentang sistem pangan nasional yang berdaya saing. Orang lokal-lokal aja gitu, masih complang, tidak bekerja dengan baik, apalagi negara kita, negara kepulauan, yang memerlukan logistik yang cost-nya cukup tinggi kalau diusahakan tidak dibantu oleh pemerintah gitu loh. Nah, ini. Nah, bagaimana membangun pertaniannya sama dengan sistem ini gitu loh. Itu. Nah, bagaimana kita mengkreasi nilai dalam sistem rantai nilai? Tadi kan sistem rantai nilainya itu ada pada core-nya kan, pada pusatnya. Nah, seperti inilah gitu loh. Jadi ada petani, kemudian ada kooperatif, mungkin prosesornya, ada importir, ada retailer, institutional consumers, mungkin di sini baru ada consumers. Nah, yang menentukan bagaimana sistem ini jalan, harus jalan, itu adalah consumers. Nah, di sini ada value yang menyebabkan kepuasan dari konsumen. Nah, ketika value itu sudah terpenuhi, baru ada willingness to pay, gitu loh. Baru willingness to pay. Nah, value inilah yang harus kita kreasi secara kooperatif bersama-sama. Nah, ini yang dikatakan sebagai sistem rantai nilai yang kolaboratif. Nah, sistem ini sudah jalan banyak nggak di Indonesia? Tidak. Masih transaksional. Bukan kolaboratif mengkreasi nilai dengan tujuan yang sama gitu loh. Terutama di petani yang menjadi masalah gitu loh. Dan risikonya banyak sistem ini tidak jalan karena petani itu tidak diajak kolaborasi, dibina, ya.
tapi dia hanya dijadikan objek transaksional gitu. Nah, disinilah yang nggak jalannya gitu loh. Kreasi nilai nggak jalan. Kalau kita membuat sistem nasional perpanilian kita harus kolaboratif gitu. Oke. Nah, ini yang saya coba kembangkan ya, desain cooperative value chain system yang kami fasilitasi ya. Bagaimana value consumers di sini kita kreasi mulai dari production gitu kolaboratif dengan processing house di sini ya. Kemudian di sini ada partner kita di luar negeri, partner kita berinteraksi dengan katakanlah industri gitu, pengguna apakah Coca-Cola, Nestle dan sebagainya, baru ke konsumen gitu loh. Nah, disinilah apa value consumers ini mungkin diinformasikan ke sini ke bawah gitu, dan itu yang dikreasi menjadi value activity. Ini value activity sampai ke petaninya. Petani harus mengkreasi apa yang menjadi nilai dari konsumennya secara kolaboratif gitu loh. Nah, ini yang sebagian besar tidak jalan gitu loh. Nah, ketika kolaborasi ini dibangun gitu kan, kekuatannya sejauh mana? Kekuatannya ada pada rantai yang paling lemah gitu loh. Katakanlah umpamanya rantai yang paling lemah di petaninya, berarti kekuatannya hanya pada batas rantai di kelemahan di petani gitu loh. Jadi harus kolaborasi membangun kekuatan yang sama gitu loh. Nah, baru ada share value nantinya di sini. Share value itu mungkin di kerangka dalam fair trade dan sebagainya gitu, yang menjadi perhatian konsumen juga gitu loh. Nah, seperti ini yang saya coba membangun. Jadi kreasi ini bukan hanya kreasi nilai-nilai intrinsik, juga nilai-nilai ekstrinsik yang seperti saya sampaikan tadi gitu loh. Bagaimana eco-labeling, bagaimana organic certificate. Nanti sistem kami ke organic certificate juga gitu. Nah, ini. Jadi maka tidak gampanglah kita membangun satu sistem. Jadi membutuhkan satu proses, dan di proses sampai establish itu ada research and development di sana gitu loh. Research and development untuk supaya kita bisa melakukan aktivitas bernilai, apakah itu akan menghasilkan teknologi baru. Nah, ketika sistem ini kita bangun, petani dia harus mengkreasi apa yang disinilah inovasi tumbuh gitu loh. Petani juga harus inovatif secara bersama-sama. Ketika sistemnya masih tradisional, di sini petani, di sini ada pengupul atau kolektornya gitu. Gimana petaninya bisa inovatif, orang tidak mengkreasi nilai dia. Nah, ini processing vanilla beans yang saya lakukan. Nah, ini tahun lalu, tapi sekarang udah berkembang, terus berkembang. In terms of food safety management system, quality management systemnya terus berkembang gitu. Nah, bagaimana kami dari UCDV memfasilitasi pengembangan value chain systemnya kepada Ibu sekalian? Nah, ini saya mempunyai deskripsi sendiri dan saya sampaikan kepada petani, kita rapat bahwa kita mempunyai hak dan tanggung jawab seperti ini gitu loh. Nah, ini ketika kita membangun sistem perpanilian nasional, perlu dipertimbangkan peran pemerintah sangat diperlukan. Kolaborasi yang kuat dan berkomitmen membangun sistem perpanilian yang inklusif dan berkelanjutan itu diperlukan. Perlunya organisasi asosiasi yang kuat dalam membangun sistem perpanilian nasional yang tangguh dan selalu mengkaji dinamika perkembangan pasar. Nah, saya nggak tahu ini. Mungkin sudah ada organisasi yang kuat kita, tapi asumsi saya belum mempunyai organisasi yang kuat ya. Kalau dulu zaman saya sebagai kepala unit processing itu ada asosiasi eksportir vanili. Itu pelaku-pelaku eksportir besar dari Sulawangi waktu itu ada Pak Johan Narpati, Jeki Narpati, kemudian Ibu Pak Febriani juga anaknya, kemudian ada dari BAT, British American Tobacco, saya yang membantu dia untuk bagaimana processing itu membangun open, saya fasilitasi waktu itu.
dan banyak yang besar. Sekarang ini enggak tahu, ini enggak kedengaran ini. Kemudian asosiasi ini penting sekali karena kita untuk bisa mempengaruhi pemerintah dengan baik, yang betul-betul visioner, ya betul-betul visioner gitu loh. Perlunya membangun lembaga riset dan pengembangan perpanelian nasional tangguh, karena riset and development itu sangat diperlukan, terutama ketika mau menghilirisasi. Seperti sekarang punya stok banyak gitu loh Bapak dan Ibu, yang kering gitu loh. Kita tidak mungkin belum mempunyai teknologi alternatif yang kuat gitu loh. Seperti untuk membuat ekstrak yang quality tinggi dan sebagainya. Dan ini perlu riset and development yang kuat juga untuk ke depan. Nah, saya tadi terima kasih banyak Pak Vikram, agak panjang di sini. Tadi mungkin bagus Pak, malah bagus. Ya, sambil rehat sejenak, kita lanjut ke pembicara berikutnya ya, Pak Junedi Yono dari lembaga terkait. Mungkin Pak Junaid bisa langsung masuk. Pak Junaid, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil kita mempersiapkan pertanyaan buat Pak Made. Oke. Suara saya kedengaran Pak Vikram dan Bapak Ibu semua? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran. Terima kasih sekali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Vikram, Pak Prof, dan Bapak Ibu semua yang memang ahli di vanili ya. Kalau saya terus terang saja malah kenal vanili dari Pak Vikram ini. Karena memang basis saya adalah kehutanan. Basis saya kehutanan, tetapi kok tiba-tiba diminta untuk berbicara soal vanili ini. Jadi memang benar-benar saya harusnya menyimak ini ya. Namun selain di kehutanan, saya juga sebagai pembina Asosiasi Pencinta Tanaman Indonesia, Tanaman Hias Indonesia, dan beberapa petani juga saya bina di Saung Kebun Berkah, dan sudah pernah melakukan ekspor, sehingga pengalaman inilah yang akan insya Allah akan kami tularkan ke Bapak Ibu semua. Dan di sini juga ada kawan saya nih, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Papua. Ini ada Pak Dr. Irwan Sihotang. Terima kasih Pak Dokter. Ini beliau kawan baik saya nih. Beliau sekarang menjadi Kepala Balai di Papua. Dan beliau memang hobinya vanili nih. Sudah sangat cocok nih Pak Vikram. Pak Vikram mohon izin. Nah, ini dia. Mohon izin. Oke, siap, Pak. Siap. Saya share ini ya, share apa namanya? PowerPoint. Ya, PowerPoint ya. Siap, Pak. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait acara malam hari ini, seperti apa yang telah kami sampaikan, bahwa saya memang harusnya menyimak ya terkait tentang vanili, apalagi tadi pelajaran yang luar biasa dari Pak Prof. Sudah sangat lengkap ya. Namun saya lebih cenderung dari sisi teknisnya ataupun sedikit nantinya pengalaman-pengalaman di dalam melakukan ekspor. Dan saya yakin Bapak Ibu juga eksportir semua di sini. Jadi saya bukan menggurui tapi sekedar berbagi pengalaman. Ya betul Pak, kita berbagi pengalaman Pak. Ya, terutama karena saya ininya di tanaman hias, pengalaman ini saya berasal dari tanaman hias. Baik Bapak dan Ibu, ada 4 overview yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah langkah yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan terlebih dahulu di dalam melakukan ekspor. Langkah-langkah apa saja sih yang seharusnya Bapak Ibu pertimbangkan sebelum melakukan ekspor suatu produk? Dalam hal ini adalah vanili. Yang kedua adalah data ekspor komoditi vanili. Yang ketiga adalah ingin mengenalkan suatu aplikasi IMACE, di mana aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian untuk mengetahui produk-produk hasil pertanian, tujuan ekspornya kemana, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Ini ada aplikasinya. Yang keempat adalah permasalahan ya. Ini permasalahan yang terjadi di produk-produk pertanian, termasuk di dalamnya kehutanan, termasuk juga vanili. Ini hampir sama Bapak Ibu semuanya terkait tentang permasalahan-permasalahan komoditas
baik budidayanya sampai dengan ke customer ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Prof. Baik Bapak dan Ibu, yang kami hormati, ini adalah 4 langkah ya Bapak Ibu terkait tentang pertimbangan yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam melakukan ekspor. Yang pertama adalah Bapak Ibu pastikan sudah melakukan riset pasar ya. Riset pasar ini penting, di mana Bapak Ibu harus mengetahui produk apa yang disukai, tantangan-tantangan apa yang memang menghadapi di dalam pasar itu, terutama produk vanili, apa-apa peraturan-peraturan dan sebagainya, Bapak harus melakukannya terlebih dahulu. Jangan karena kita saking semangatnya, maka tidak ada pertimbangan yang pertama ini, riset pasar ini. Sehingga riset pasar ini menjadi hal yang pertama harus dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Yang kedua, setelah kita melakukan riset pasar dan sudah menghasilkan informasi-informasi pasar, maka temukan koresponden importir. Nah, koresponden importir ini bisa jadi dari pemerintah, baik pemerintah tujuan ekspor kita maupun pemerintah kita sendiri ya, karena ada banyak peraturan-peraturan yang harus kita patuhi dan tentunya harus kita temukan korespondensinya untuk bisa bertanya, termasuk korespondensi importir yang menjadi tujuan Bapak Ibu semua. Langkah yang ketiga yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu semuanya adalah persiapan produk ekspor. Setelah Bapak Ibu mengetahui koresponden, sudah bertanya dan sebagainya, maka tentunya tahapan yang ketiga adalah persiapan produk ekspor. Persiapan produk ekspor yang utama karena memang memakan banyak waktu di dalam pengirimannya, tentulah bagaimana kita mengusahakan agar produk vanili yang kita ekspor nantinya bisa tahan lama, sehingga kualitasnya tidak turun dan tidak direject artinya ke sana nanti ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan ini memang waktu di dalam proses pengiriman, sehingga harus Bapak Ibu persiapkan. Yang keempat, setelah semuanya sudah kita pelajari 1 sampai 3, maka yang keempat adalah persiapan dokumen. Dokumen impor ini memang banyak Bapak dan Ibu. Tapi ada 9 dokumen yang menjadi prioritas di dalam melakukan ekspor. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, seperti dokumen permit, dokumen fitosanitari, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu harus persiapkan. Inilah 4 langkah yang harus dipertimbangkan Bapak Ibu di dalam melakukan ekspor ya. Jadi jangan modal nekat. Yang kedua terkait tentang data-data ini, memang tadi Pak Prof juga mengalami hal yang sama, terutama terkait tentang produk vanili ini. Ini memang agak susah kita mendapatkan data-datanya. Data yang pertama saya dapatkan dari BPS ya. Ternyata di tahun 2022 dan 2023, termasuk di dalamnya 2021, ini untuk produsennya saja tidak kelihatan. Ya, 00 ini. Ini 00 apakah karena belum masuk atau saking kecilnya ini ya. Jadi produksi perkebunan rakyat kita, terutama yang vanili, ataukah tidak ada, atau memang belum masuk ke dalam data BPS, atau saking kecilnya, sehingga diabaikan. Ini luar biasa sebenarnya ya, produk yang konon katanya menjadi emas hijau, tapi dalam tanda kutip terabaikan. Demikian juga di dalam perkebunan besar, ini juga tidak ada sama sekali data tentang vanili ini. Jadi ini tantangan bagi Pak Fikram dan kawan-kawan semua terkait untuk menggenjot ya, baik luasannya maupun produksinya. Yang menarik, ini adalah data dari Kementerian Pertanian di tahun 2022 yang diolah oleh Bu Nur Hasanah dan kawan-kawan di 2024 ya. Ini kita produksinya sangat-sangat terus menurun ya. Mulai tahun 2004 sampai 2021 terus menurun di dalam arealnya.
Dan ini berbanding lurus dengan produksinya stagnan, hanya sekitar 0, ya. Ini luar biasa ini vanil ini. Yang kedua adalah dari United Nations Contract 2022. Ini diolah oleh Andika Gifari Ditama di tahun 2022. Ini juga demikian berfluktuatif antara tahun 2010 sampai dengan 2019. Boomnya terjadi di tahun 2017 dengan kurang lebih volume tonnya 295 ton dengan nilai ekspornya kurang lebih 90 juta 578.913 US dollar ya. Ini sangat berfluktuatif. Tapi dengan adanya hal tadi, jangan berkecil hati Bapak Ibu ya. Ternyata walaupun fluktuatif dan terus turun, produk-produk vanili kita, arealnya juga turun, produknya apalagi, ternyata sesungguhnya vanili kita memiliki daya saing yang luar biasa. Ini diteliti oleh Andika Gifari Ditama tadi dengan menggunakan metode RCI, ternyata rata-rata RCI kita adalah 5,71, di atas 1 ya. Ambang batasnya adalah 1. Artinya dengan nilai 5,71 rata-rata tadi sebenarnya kita vanili kita memiliki daya saing yang luar biasa, memiliki keunggulan ya, memiliki keunggulan dibanding dengan vanili yang diproduksi negara lain. Seperti tadi Pak Prof ceritakan tadi ya, Madagaskar dan sebagainya. Kita memiliki nilai komparatif yang tinggi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait tadi saya juga ingin mengenalkan suatu aplikasi di Imace. Aplikasi Imace ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Imace merupakan singkatan dari Indonesian Map of Agriculture Commodities Export. Bapak Ibu ini sebenarnya berbasis Android ya, sehingga Bapak Ibu kalau ingin menginstal di HP silakan di Play Store dan install. Nanti daftar dan setelah mendaftar bisa login ya. Nah, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai informasi termasuk vanili, yaitu dari mana daerah produsen vanili, kemana tujuan ekspornya, dan berapa produksi vanili itu yang kita ekspor ke tujuan tadi. Dan bukan hanya vanili saja Bapak Ibu, termasuk tanaman hias. Nah, saya pengalaman pertama ekspor ke Belanda bersama Saung Kebun Berkah menggunakan informasi Imace ini. Ternyata berguna juga ya, riset yang kita gunakan menggunakan aplikasi Imace, menggunakan ini ternyata alhamdulillah bisa mendapatkan nilai ekspor pada waktu itu 2019-2020 lumayan besar ini dari aplikasi ini. Untuk bagaimana caranya sebenarnya sudah ada YouTube saya yang mempraktekkan bagaimana menggunakan aplikasi ini. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya di Junediono Kebun Berkah. Silakan bisa mengklik YouTube saya. Bapak dan Ibu, ini lanjutan dari terkait tentang prosedur-prosedur yang ada terkait dengan ekspor itu sendiri. Ini juga pengalaman kami ya di dalam melakukan ekspor di tanaman hias. Jadi setiap negara memiliki semacam permit ya, memiliki persyaratan-persyaratan yang bisa berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Dan biasanya persyaratan-persyaratan tersebut atau permit ekspor tersebut secara resmi dicantumkan atau disampaikan di website resmi negara tujuan. Ini biasanya semacam itu. Ini adalah persyaratan ya untuk salah satu tadi yang kami sebutkan adalah fitosanitari untuk negara tujuan. Tapi saya sampaikan secara umum. Seperti bebas organisme, bebas tanah, bebas bagian-bagian tanaman lainnya, bebas dari bagian hewan dan bahan-bahan asing lainnya, posisinya dalam keadaan utuh, tidak rusak, tidak busuk, tidak ada perlakuan ya,
fumigasi, hot water treatment, dan lain-lain. Kemasan juga harus bersih. Kemasan wajib disertai dengan label yang disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan dan wajib dikemas serta disimpan terpisah. Ini adalah salah satu persyaratan-persyaratan yang memang wajib ya, wajib dipenuhi oleh seorang eksportir, terutama eksportir untuk hasil-hasil pertanian. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata penanganan ekspor juga memang menerapkan sistem ya, atau triple untuk melakukan berbagai macam mitigasi. Dan mitigasi yang dilakukan untuk tanaman hasil produk-produk pertanian, biasanya Bapak Ibu bisa mendapatkan informasinya di balai karantina setempat. Ya, jadi setiap produk-produk hasil pertanian memang terdapat beberapa proses atau penanganan produk sebelum melakukan ekspor. Silakan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa berdialog atau meminta konsultasi ke badan karantina setempat. Ada balai-balai juga ya. Ini lanjut aja. Ini juga lanjut lah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan perdagangan hasil pertanian, baik vanili maupun yang lainnya, ini beberapa permasalahan yang memang sudah menjadi masalah klasik sebenarnya ya. Tadi juga Pak Prof juga menyampaikan ya permasalahan tersebut. Permasalahan yang pertama itu adalah sistemnya tadi. Dari hulu, middle, hilir itu ya memang tidak sinkron. Seperti Pak Prof yang tadi sampaikan. Hulunya itu adalah farmer ya, tadi seperti Pak Prof. Middle-nya adalah mungkin bisa dia adalah proses, di prosesnya yang tukang proses. Entah itu juga bisa jadi penjualnya dan sebagainya. Dan hilirnya adalah konsumen. Tiga sistem ini tidak sinkron Bapak dan Ibu. Sehingga sudah sangat penting membuat tiga bagian ini menjadi sinkron. Nah, jadi misalkan konsumen mintanya apa, terus diteruskan oleh bagian hilirnya, bagian tengahnya, dan bagian tengahnya juga mensosialisasikan atau membina bagian hulunya, bagian pertaniannya, bagian farmernya. Sehingga tiga-tiganya tadi akan seiring sejalan. Tidak hulunya kemana, middle-nya juga kemana, customer-nya kita tidak tahu juga. Akhirnya, ya seperti sekarang ini, terutama di vanili ya. Yang kedua, kualitas dan kuantitas juga belum terpenuhi. Dan ini juga bukan vanili saja Bapak dan Ibu, tanaman hias juga sama. Ketika kita akan melakukan ekspor, negara-negara importir tadi memastikan kepada kita baik kualitas dan kuantitas itu terjaga, terpenuhi, kontinu. Dan kita tidak bisa, ternyata, saya pribadi, Saung Kebun Berkah belum bisa memenuhi kuantitas dan kualitas yang terus-menerus kontinu. Dan ini suatu problem yang besar di kita. Dan saya yakin di vanili juga akan sama. Ini saya contohkan yang tanaman hias ya. Yang ketiga adalah mentality ya. Ada satu pengalaman yang menarik Bapak dan Ibu. Ketika pandemi COVID kemarin di tahun 2020 ya, terutama ya. Karena orang-orang kita itu baik hati Pak Fikram. Baik hati ya, karena kita menjual 3 dikasih 4 ya, di dokumennya 3 ngasihnya 4. Kalau orang kita kan dianggap baik itu, karena minta 3 kok dikasih 4. Dan itu terjadi ternyata waktu itu di Belgia kalau tidak salah, sehingga menyebabkan ekspor kami yang tanaman hias tadi dihentikan. Karena apa? Ada produsen, ada eksportir dari Indonesia yang mengirimkan barang jumlahnya tidak sesuai dengan dokumen yang ada.
Oke, oke. Nah, Oke. ini Menarik. sangat penting ini karena orang satu yang melakukan bisa dihentikan semuanya. Kasihan orang-orang yang patuh ya. Walaupun ternyata mungkin petani itu atau produsen tadi yang mengekspor ke Belgia tadi tujuannya baik, mungkin untuk jaga-jaga ya. Ya, Biar tujuannya beli- baik untuk betul. Setuju, Pak. Iya, tujuannya baik, tetapi jadinya malah tidak baik. Lah itu terjadi Bapak dan Ibu. Dan mudah-mudahan di vanili tidak lah ya. Tapi di tanaman hias pernah terjadi Bapak Ibu. Yang keempat adalah sosialisasi yang rendah. Nah inilah sosialisasi yang rendah tadi berkaitan dengan sistem tadi. Hulu, middle, dan hilirnya. Sehingga kami harapkan memang ada semacam tadi seperti Pak Prof menyampaikan perlu lembaga ya, perlu lembaga. Ya kalau terus-terusan menuntut pemerintah juga kayaknya ya pemerintah mungkin kekurangan penyuluh, kekurangan tenaga dan kekurangan anggaran misalkan. Karena saya seorang pemerintah ya Pak Prof. Jadi ada banyak pembatas yang memang bisa terjadi. Sama saya orang pemerintah juga, Pak. Jadi bisa jadi karena anggaran, penyuluhnya juga minim, tenaga-tenaga teknis yang mengerti standar vanili apalagi ya kurang, sehingga pembinaan terkait terutama yang hulu ini menjadi terpenggeleng. Maka kami harapkan sekali seperti Pak Fikram, ada Pak Akbar ini ya, Pak Akbar dan kawan-kawan yang lain yang sudah benar-benar mengetahui seluk-beluk budidaya, misalkan budidaya vanili, cobalah membina petani. Buat SOP-nya. Buat SOP-nya agar apa? Petani-petani tadi benar-benar membudidayakan vanili yang sudah pasti memiliki kualitas yang terbaik dan sudah pasti laku. Ya. Dan ini sangat penting ini. Menarik, Pak. Sangat menarik. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang ya saya harus mengakui di kehutanan juga sama Bapak Ibu. Pak Irfan paham betul ya Pak Dr. Irfan Siotang kawan saya. Memang kekurangan hal semacam ini sehingga bantuan dari lembaga-lembaga non pemerintah yang perhatian terkait tentang pemulihan sistem yang diharapkan seperti Pak Prof tadi, hulu hilir middle-nya kompak, itu diperlukan suatu gerakan terutama dari gerakan Pak Fikram ini yang sudah punya settle negara tujuan ekspor misalkan, sudah punya standar produk yang memang dimintai konsumen, sehingga perlu SOP untuk menghasilkan vanili sesuai dengan konsumen keinginan tadi. Buat SOP, bina farmer-farmer atau petani-petani vanili. Dan terus terang saja di kami, di kehutanan juga ada program agroforestry, sehingga bisa dikawinkan sebenarnya antara pertanian dengan kehutanan menjadi suatu produk vanili maupun produk-produk kehutanan yang lain. Kalau misalkan kehutanan saja kan hanya satu produk ya. Nah, kalau digabungkan dengan pertanian bisa jadi dua produk minimal ya. Sehingga akan membantu tadi ketahanan pangan yang ingin dicapai oleh Pak Prof tadi. Dan sudah saatnya memang tidak mengandalkan pemerintah saja nih Pak Fikram. Kita harus saling mendukung, saling menghayu bagio ya, terkait tentang problem-problem yang memang bukan hanya vanili, tetapi hampir seluruh produk di Indonesia. Hulu, middle, hilir itu tidak sinkron. Hulu, middle, hilir ya, siap. Iya, ternyata hanya itu Pak Fikram. Dan mohon maaf ya apabila suara saya tidak terdengar dengan baik ya, karena mungkin sinyalnya juga ini ya. Bagus suaranya Pak Junet. Nah ini mohon izin, saya di Saung Kebun Berkah terdiri dari 76 petani kecil tanaman hias, kami jadikan satu. Dan qadarullohnya Pak Prof, untuk tahun ini kami tidak mendapat ekspor ya, tapi masih memenuhi produk lokal. Siap. Menarik Pak, sangat menarik ya. Ya, oke, terima kasih. Bapak Ibu semua, saya kembalikan Pak Fikram. Monggo, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.